Penagihan gagal bayar aplikasi pinjaman online di tahun 2004. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar dan mungkin merasa berat dan memang tidak ada uang untuk membayar hal tersebut, stop untuk mikir bayar pinjol dengan segera. Kenapa? Apakah galbay lebih baik ataukah apakah ini merupakan kalian lepas tanggung jawab atau tidak? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah penagihan pinjol di tahun 2024 ini. Sebenarnya makin kesini makin banyak ya aturan-aturan itu yang membatasi DC pinjol untuk bertindak semena-mena. Nah, munculnya surat edaran OJK, ya terutama yang paling penting yang cukup lumayan besar saat itu adalah nomor 19 tahun 2023. Itu termasuk banyak banget teman-teman ya aturan-aturan di dalamnya yang membatasi cara penagihan dan mungkin lebih banyak membahas cara penagihan di pinjol tersebut ya. Jadi pinjol itu nggak boleh menagih di tempat publik, pinjol itu juga nggak boleh menagih di luar alamat atau mungkin di luar lokasi dari yang udah terdaftar. Pinjol itu juga ada batasan penagihan jamnya dan lain sebagainya ya. Jadi apa yang boleh nasabah lakukan dan apa yang yang tidak boleh nasabah lakukan, serta sebaliknya apa yang boleh DC pinjol lakukan dan DC pinjol tidak lakukan, itu semua sudah tertera di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Kalau teman-teman pengen baca, teman-teman bisa googling aja. Tulis aja surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023, itu udah paling atas. Bentuknya file PDF, teman-teman bisa baca dan setidaknya ini bisa membuat teman-teman udah lebih yakin lagi, lebih tenang dan seterusnya ya. Kayak misal penagihan di atas jam 8 malam itu nggak boleh, hari libur itu juga nggak boleh, itu juga ada. Terus nggak boleh ada kekerasan fisik dan lain sebagainya. Kekerasan secara verbal, ancaman-ancaman berkata kasar itu sebenarnya juga nggak boleh. Jadi teman-teman wajib tahu ini seenggaknya untuk mengcounter ya, untuk membantah atau untuk mungkin ya setidaknya melawan meskipun kayak bersih tegang, chat-chatan atau gimana, kalian bisa sebutkan aja. Di surat edaran ini loh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini dan seterusnya ya. Ada banyak sekali nggak bisa saya sebutkan, tapi yang paling jelas adalah ya berkaitan dengan DC yang datang ke rumah seperti itu ya. Berkaitan dengan cara penagihan, berkaitan dengan sita menyita barang, nah itu juga nggak boleh mengambil barang berharga milik nasabah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau ada DC datang ngancam mau nyita HP kalian, nyita motor kalian atau barang berharga kalian, itu tidak boleh. Kalaupun ada proses penyitaan, biasanya harus melalui sidang perdata dulu. Ya, persidangan nanti diputuskan pembayarannya memakai barang berharga. Nanti akan dihitung nilai barang berharganya ini berapa, dikalkulasi nilai hutangnya berapa. Nah, itu baru sesuai. Dan itu mungkin terjadi. Tapi bukan mungkin terjadi ya, itu bisa terjadi. Nah, cuman untuk mungkin dan tidaknya itu bakalan terjadi atau enggak, itu sangat kecil dan sangat minim sekali. Jadi bisa dikatakan hampir tidak mungkin itu terjadi sih untuk proses penyitaan barang kayak gini. Jadi tetap tenang ya teman-teman ya, kalau mereka sudah mulai bersikeras dan melakukan pelanggaran-pelanggaran banyak banget ya. Teman-teman udah nggak perlu bayar lagi, stop bayar aja dulu. Biar masalah ini kalian clearkan dulu, kalian berusaha untuk perjuangkan hak-hak teman-teman. Karena barangkali siapa tahu, dengan pelanggaran-pelanggaran ini, pinjolnya minta maaf dan akhirnya memberikan diskon potongan dan lain sebagainya. Itu mungkin terjadi loh. Jadi untuk konsekuensi dari tindakan DC yang melanggar aturan, biasanya solusi yang dilakukan oleh pinjolnya adalah memberikan keringanan pembayaran hutangnya. Dan itu pernah terjadi beberapa saat yang lalu, ya yang rame banget ya di Twitter ya, yang terkait penagihan pinjol A, pinjol B dan seterusnya. Itu solusi untuk memperbaiki nama mereka adalah ya mungkin melunaskan hutangnya, menghapuskan bunga dan dendanya dan seterusnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman lancar dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.